لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ثم أصلي وأسلم على التمان الأكملان الأفضلان الأطهران المتلازمان على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته من الأنصار والمهاجرين وعنا معهم وفيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali muajahah. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan apa yang telah kita sampaikan di perjumpaan minggu yang lalu, masih berkaitan tentang bagaimana cara membangun hubungan dengan orang yang berbeda dengan kita. Jadi ini karena kemarin saya menjanjikan ada pertanyaan bagaimana kita membangun hubungan kepada orang yang memiliki perbedaan. Step-stepnya kemarin Islam telah menjelaskan kepada kita. Dengan membangun komunikasi, membuka ruang untuk berargumen, lalu membangun pendekatan yang logis. Itu semua telah kita jelaskan panjang lebar minggu yang lalu. Lalu kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya orang berbuat buruk kepada kita setelah kita membuka komunikasi dengan dia dengan cara-cara yang dibenarkan. Oke, di dalam Islam ada satu kaidah yang kaidah ini sangat masyhur, ya. Bahkan nanti menjadi salah satu kaidah rujukan di dalam berbagai macam cabang keilmuan, terutama dalam hukum. Dan dasarnya dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mana bunyinya adalah la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Jangan kamu menyakiti orang lain. Jangan kamu menyakiti atau menyusahkan orang lain. Jangan la tadur ahad, jangan kamu berbuat buruk kepada orang lain. Maka perbuatan yang menyusahkan, menyakiti dan menyulitkan orang lain adalah hal yang sangat fundamental, dilarang oleh agama dalam bentuk apapun itu. Kaidah ini saya rasa dibenarkan dan disepakati oleh siapapun yang memiliki akal yang sehat dan nurani yang baik, tanpa perlu beragama, bahwa tidak perlu kita beragama untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, Islam datang lebih dalam lagi. Ketika orang lain menyakiti, ternyata Islam bukan mengajarkan kepada kita hanya dengan jangan membalas menyakiti. Ini pertanyaan minggu lalu ya, yang belum terjawab, saya ingin jawab hari ini. Gimana kalau begitu? Jadi kalau disakiti tidak balas menyakiti, itu sudah benar. Tanpa perlu beragama, saya rasa insya Allah semua orang seperti itu kalau dia memiliki akal dan nurani yang baik. Tetapi Islam datang dengan konsep yang lebih maju daripada itu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan la tastawil hasana wala sayyi'ah. Ketahuilah bahwa tidak selevel, tidak sebanding sesuatu yang buruk itu dengan sesuatu yang baik. Bahwa kebenaran itu tidak bisa disandingkan dengan kesalahan. Kebaikan itu tidak selevel dengan keburukan. Jika Anda berasa berada dalam kebenaran, yaitu agama yang benar, memiliki Tuhan yang Anda yakini benar, di bawah ajaran seorang nabi yang diutus oleh Tuhan yang benar, maka itu tidak sebanding hakikat kebenarannya jika dibandingkan dengan selain daripada itu. Maksudnya apa? Maka jika kamu diperlakukan dengan cara yang tidak baik, idfa' billati ahsan. Ini quotes yang sangat penting nanti di garis bawah. Idfa'
billati hi ahsan. Maka balaslah, tebus segala macam bentuk perbuatan yang datang kepadamu dengan antitesanya yang lebih baik lagi. Jadi jika kamu diperlakukan buruk, maka kamu bukan hanya tidak membalas, tetapi balaslah dengan hal yang baik. Itu maksudnya kira-kira. Karena kamu ini sesuatu yang berbeda, bukan level kamu untuk kamu membalas sesuatu dengan yang sama, bukan level kamu dengan membiarkan tidak membalas, tetapi level kamu adalah dengan membalas sesuatu yang buruk dengan yang baik. Faham tidak Pak? Jadi Islam itu punya konsep yang cukup unik. Jadi idfa billati hi ahsan, hal buruk apapun yang datang kepada kamu, makanya kata-katanya pakainya idfa. Idfa itu bayar, kalau diterjemahkan, bayar keburukan yang datang kepadamu dari orang lain dengan antitesa dari keburukan itu, dengan lawan dari keburukan itu, dengan kebaikan yang kamu harus bayar. Jadi bukan cuma balas dia, atau yang lebih hebat lagi, jangan dibalas, tapi balas dengan lawannya, balas dengan yang baik. Ini Al-Quran menjelaskan, dan konsep ini adalah salah satu akhlak yang ada dalam agama Islam yang harus diterapkan pada siapapun yang memiliki hubungan yang kurang baik kepada orang yang berbuat buruk pada dia, untuk membangun komunikasi dengan membalas keburukan dia dengan yang baik. Makanya kata-katanya idfa. Kata-kata idfa itu menunjukkan perbuatan ini cukup berat. Secara psikologi manusia itu susah untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada dia. Tetapi agama seakan-akan sedang berbicara dengan ruhani. Kita stop. Ketika Anda berhadapan dengan orang yang berbuat buruk kepada Anda stop dulu, jangan gunakan akal Anda. Ya kan? Berhenti dulu, karena akal Anda akan mengatakan saya bisa membalas lebih buruk daripada perbuatan Anda. Kalau saya dipukul, pasti pukulan saya lebih kencang kepada Anda, saya mungkin gitu kan. Atau bahkan saya tinggalkan saja, tidak. Tapi agama mengatakan idfa, bayar itu. Idfa itu seperti Anda lagi dorong lemari yang berat, Pak. Itu namanya idfa. Lemari berat, kita dorong dengan kekuatan itu melawan diri sendiri. Allah bilang tebuslah keburukan itu dengan kebaikan. Ya, jadi Rasulullah pernah ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana menjadi seorang muslim yang baik? Rasulullah bilang, silman qat'aka, kalau dia putuskan hubungan dengan kamu, sambung. Jangan kamu putus balik, tapi sambung. Ya kan? Lalu samih man zalamaka, maafkan orang yang menzalimimu. Jangan kamu zalimi balik, atau jangan kamu diamkan juga, tetapi bayar dengan maaf dari kamu. Jadi seakan-akan kalau orang mau melakukan perbuatan buruk kepada kita, apapun itu ya, Anda zalimi saya, Anda menjual barang sebuah kezaliman kepada saya, menurut Anda barang Anda adalah barang yang mewah, saya bayar dengan sesuatu yang lebih mewah yang mungkin Anda belum pernah merasakan, rasa maaf dari saya. Faham tidak Anda memberikan barang kepada saya kezaliman, bisa saja saya beli dengan kezaliman. Menurut Anda kezaliman itu adalah sesuatu yang hebat, saya akan bayar kezaliman Anda dengan sesuatu yang lebih hebat. Itu maaf dari saya. Itu yang dimaksud dengan idfa billati hiya ahsan. Bisa difahami sampai sini kira-kira? Ya. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan. Itu teori standarnya seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah, bagaimana menjadi muslim yang baik? Kalau Anda dizalimi, maafkan. Kalau Anda diputuskan hubungannya, sambung. Ya kan? Dan begitu seterusnya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat, namun biasanya sesuatu yang berat rewardnya mesti istimewa. Nah, Tuhan menjanjikan di dalam firman Allah yang tadi itu ada janjinya. Kalau Anda menggunakan metode ini dalam membangun hubungan dengan orang yang berbeda, bahkan yang berbuat buruk, musuh Anda, ada riwayat dari Allah. Apa riwayatnya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Itu riwayatnya, lanjutan firman tadi. Jika Anda memiliki hubungan yang buruk dengan orang itu, dan Anda membangun hubungan dengan cara idfa billati hiya ahsan tadi, menebus dengan lawannya, maka Allah katakan ka'annahu waliyyun hamim. Allah akan merubah kondisi kalian, orang yang bermusuhan dengan kamu itu, tiba-tiba menjadi seseorang yang disifati dengan dua sifat. Yang pertama wali, yang kedua hamim. Apa arti wali, apa arti hamim?
Kalau saya terjemahkan, kita kembali ke secara etimologis saja. Kata-kata wali itu Pak, artinya orang yang memiliki kedekatan, yang kedekatan itu sampai dia bisa mengorbankan nyawanya kepada orang yang dia dekati. Itu disebut dengan wali. Karena kedekatan itu ada banyak ya. Ada dalam bahasa agama ada shadiq, ada sahib, makanya ada sahabat Nabi, ada ikhwannya Nabi, ada ashabnya Nabi. Kalau sahabat itu terjemah standarnya adalah orang yang membangun hubungan kebaikan kepada orang lain dengan asas kemanfaatan, simbiosis mutualisme. Maka ketika kemanfaatan itu sudah tidak lagi saya dapatkan dari Anda, maka ya saya tidak akan menjadi apa-apa juga untuk Anda. Paham tidak Pak? Itu biasanya sahabat, gitu ya. Tapi kalau sudah sampai gelarnya sadiq, memiliki sifat sidik di dalam persahabatan, maka walaupun saya tidak mendapatkan manfaat daripada Anda, saya akan tetap stay bersama Anda. Itu yang lebih tinggi lagi. Tetapi tentu ketika membahayakan kepada diri saya tidak akan menaruh badan untuk Anda. Paham tidak Pak? Nah, ada yang tingkatan lebih tinggi lagi, itu disebut dengan wali dalam bahasa Arab. Jadi persahabatan atau hubungan yang begitu dekat itu disebut dengan wali kalau di dalam bahasa Arab. Jadi kalau wali itu, jangankan tidak mendapatkan manfaat dari Anda, walaupun saya harus mati untuk Anda, akan saya lakukan. Itu disebut dengan wali. Jadi stepnya beda ya. Ada sahabat, ada sidik, ada nanti namanya wali. Ya. Sebab itu yang biasanya dibilang wali itu orang yang siap mati untuk orang lain. Saya kasih contoh ya. Seorang perempuan ya yang siap mati untuk dia biasanya siapa Pak? Ayahnya. Makanya ayahnya itu dibilang apa? Walinya. Paham tidak? Mana walinya? Paham tidak? Makanya anak perempuan itu walinya adalah ayahnya, karena ayah itulah orang yang siap mati untuk anak perempuannya. Walaupun saya harus mati kalau buat anak perempuan saya mati. Gitu kira-kira. Itu kedekatan yang begitu dekat disebut dengan wali. Bukan sahabat dia kedekatannya, bukan lagi sidik derajatnya, tetapi wali. Seorang suami dengan pasangannya, seorang ayah dengan anaknya, itu disebut dengan wali. Jadi saya mau menerjemahkan dulu ya. Ini diksi wali ini artinya seperti itu kira-kira. Allah bilang, kalau Anda membangun hubungan dengan orang yang berbuat buruk dengan Anda dengan cara idfa billati hiya ahsan, balas dengan antitesanya, akan Allah rubah orang itu yang tadinya bermusuhan dengan Anda. Pertama, sifatnya dia akan menjadi wali kepada Anda. Paham atau enggak? Jadi bukan hanya dia berdamai dengan Anda, bukan hanya dia akan tidak lagi berbuat buruk kepada Anda, tetapi dia bahkan akan menjadi orang yang begitu dekat dengan Anda sampai kepada tingkatan wali. Kira-kira seperti itu ya. Jadi maksudnya kedekatan dia sampai mungkin dia akan rela mati untuk Anda. Kan ini berarti berubahnya drastis sekali ya. Dari orang yang bermusuhan, dari orang yang bermasalah dengan kita, tetapi malahan dia bisa menjadi orang yang siap mati untuk kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hamim. Hamim itu artinya air yang hangat. Kalau dalam bahasa Arab itu air yang hangat itu hamim. Maksudnya apa? Sudah dia menjadi wali dengan kita, kedekatan yang begitu dekat, hamim, hangat. Maksudnya kedekatan yang begitu hangat, seperti keluarga, tidak ada canggung, dan kedekatan yang tidak dibangun dengan tujuan-tujuan lain. Kedekatan yang memang murni, itu disebut dengan hamim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang membangun hubungan dengan musuhnya, dengan orang yang memusuhi dia dengan cara idfa billati hiya ahsan, maka akan Allah rubah musuh itu, orang yang berbuat buruk itu, menjadi sahabat yang begitu hangat dengan dia, dengan levelan wali yang hamim. Faham atau tidak Pak? Ya, sebab itu banyak para tokoh sosiologi, terutama yang telah mengkaji Islamologi, ya, melihat bagaimana nilai-nilai sosial di dalam Al-Quran, mengatakan jika saja orang Islam mengamalkan ayat ini, maka tidak akan ada kekacauan di dunia ini. Faham tidak dipakai? Karena hanya ada di dalam Islam konsep semacam ini. Jika saja orang Islam membawa pemahaman ini di dalam kehidupan, maka siapapun orang yang konflik akan menjadi sahabat yang dekat dengan dia. Tidak akan ada permasalahan yang begitu besar di dunia ini. Jadi ayat ini termasuk ayat yang sangat dicintai dan ingin diterapkan oleh mereka yang menginginkan terjadinya kebaikan yang luas. Karena
bayangin aja, kalau ada 10 permusuhan, ya, 10 permusuhan, ke 10-10-nya pakai konsep ini, maka yang akan terjadi adalah 10 persahabatan yang begitu dekat kalau diamalkan. Itu janji Allah. Nah, Bapak-bapak harus tahu, ini saya ingin menginfokan kembali, mungkin saya sudah pernah infokan, bahwa tipologi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang begitu kental adalah nilai ini sebenarnya. Kita selalu berbicara Nabi Muhammad dari sisi hukum, halal dan haram, dalam hadisnya, dalam ungkapannya, dari segi akidah, dari segi fisiknya Nabi Muhammad, sirah kehidupan dalam artian fisik dia dan juga tubuhnya. Tapi kita jarang melihat Nabi Muhammad di sisi ini. Tahukah bapak-bapak bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling hebat di dalam merombak psikologi orang yang membenci dia? Itu Nabi Muhammad itu. Spesialisnya Nabi Muhammad itu. Yang saya sudah katakan, pagi hari ingin membunuh, sore hari menjadi sahabat yang begitu dekat. Nah, ini kalau kita bisa nggak kayak gitu kira-kira ya, sama orang yang berbeda sama kita. Bahkan Nabi Muhammad bukan sekelas berbeda. Kalau sudah tingkatan orang membunuh, mau membunuh ini bukan beda lagi, Pak. Kebenciannya tingkat tinggi sudah. Kalau Anda merasa punya musuh, merasa Anda dipermasalahkan oleh orang lain, saya tanya, apakah sampai kepada tingkatan orang itu ingin membunuh Anda? Kalau belum, berarti belum musuh-musuh banget itu kira-kira. Nabi Muhammad itu tingkatan orang yang memusuhinya itu sampai sudah mau membunuh. 90% sahabat Nabi itu dahulu orang yang bercita-cita ingin membunuh Nabi. Ya, silakan buka sejarah. Ya, jadi nggak tiba-tiba jadi sahabat dekat, kental, teman gitu aja. Rata-rata dahulu ingin membunuh Nabi. Saya pernah mengangkat suatu kisah, ada seorang sahabat Pak namanya Sumamah. Sumamah ini adalah orang yang memiliki banyak pengikut di Hijaz. Ya. Lalu dia mendapatkan informasi tentang Nabi Muhammad, sudah mulai banyak pengikut, benci sekali dengan Nabi Muhammad. Benci sekali dengan Nabi Muhammad. Ya. Informasi sudah tersebar. Satu ketika dia masuk Mekah untuk melakukan ibadah haji, karena orang-orang Arab itu walaupun belum beriman, mereka juga melakukan ibadah haji ya, dengan cara-cara yang dulu begitu. Akhirnya informasi sampai kepada umat Islam. Sumama masuk Mekah, ditangkap Pak. Karena sudah ada informasi Sumama ini mau membunuh Nabi Muhammad. Ditangkap sama orang-orang Islam, diikat di tiang itu. Ya, diikat di tiang. Lalu akhirnya info itu sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang. Ya. Sebelum Nabi Muhammad datang, ini Sumama sendiri nanti yang di belakang hari menceritakan, dalam hati dia bilang begini, ini Muhammad kurang ajar ya kelompoknya dan pengikutnya. Saya diikat seperti ini. Muhammad tidak tahu siapa saya karena dia seorang raja Pak. Muhammad tidak kenal siapa saya. Lihat saja, akan saya lepaskan kepala Muhammad dari lehernya. Statement dia apa? Muhammad tidak tahu siapa saya dan dia akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Muhammad datang, ya, apa yang terjadi? Nabi Muhammad terus mengatakan, ada apa dengan Sumama? Menjawab omongan dia dalam hati tadi ya, Muhammad tidak tahu siapa saya, tapi Nabi Muhammad langsung bilang, kenapa kalian tangkap? Tahukah kalian itu Sumama? Jangan ditangkap, jangan diikat. Tapi ya Rasulullah, kata Rasulullah, tidak ada tapi, lepaskan, sambut dia. Siapa di sini yang punya rumah paling bagus, kata Rasulullah? Rumahnya fulan, bisa diisi? Bisa. Masukkan Sumamah di rumah yang paling bagus itu. Siapa di sini yang perkebunannya sekarang sedang panen? Saya Rasulullah, buah apa yang paling bagus dan paling manis saat ini ada pada kalian? Keluarkan jamu Sumamah. Apa yang dia inginkan, berikan. Jangan sedikit pun kalian melakukan hal-hal yang buruk kepada dia. Akhirnya Sumamah dijamu. Ini sahabat mau tidak mau nurut karena Nabi Muhammad yang perintahkan. Ini Sumamah bingung bahasa itu. Ya, tadi di pikiran dia, Muhammad tidak tahu siapa saya. Ternyata Nabi Muhammad, apakah kalian tidak tahu ini Sumamah? Nabi menjawab itu kan. Lalu dia berharap untuk bunuh Nabi Muhammad, malah diperlakukan dengan cara yang seperti itu. Apa yang terjadi? Sumamah di pagi hari ingin membunuh Nabi Muhammad, diperlakukan seperti itu oleh Nabi Muhammad. Belum meninggalkan kota Mekah saat itu, ya, Sumamah masuk ke masjid, sahabat-sahabat sedang halaqah begini, ya, lagi duduk sama-sama Nabi Muhammad. Lalu Sumamah masuk ke depan Nabi Muhammad, mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, saya terjemahkan bahasa Indonesianya, dia bilang begini, sesungguhnya tadi pagi tidak ada yang paling saya benci melebihi daripadamu di dunia ini.
Tidak ada orang yang paling saya benci di dunia ini lebih daripada kamu. Tadi pagi ya. Gua Muhammad, demi Allah tidak ada kepala yang ingin saya putuskan dari badannya tadi pagi kecuali kepalamu. Dan tidak ada agama yang ingin saya musnahkan kecuali agamamu. Namun sekarang tidak ada manusia yang lebih saya cintai di dunia ini lebih daripada kamu. Dan tidak ada kepala yang ingin saya jaga walaupun saya harus mati lebih daripada kepalamu. Dan tidak ada agama yang lebih saya cintai lebih daripada agamamu. Maka saksikanlah sekarang aku bersaksi engkau adalah utusan Tuhan. Dan aku akan menjadi orang yang siap mati untuk membela agamamu dan akan menjaga nyawa dan juga ragamu. Sorenya begitu Pak. Betul ya yang janji Allah tadi. Wa idza alladzi bainaka wa bainahu adawah, jika ada hubungan yang retak di antara kamu dan kamu membangun hubungan dengan cara idfa billati hiya ahsan, membayar dengan antitesanya tadi itu, Allah katakan ka'annahu waliyun hamim, akan dirubah oleh Tuhan orang itu menjadi waliyun hamim. Ternyata itu fakta. Dia siap mati Pak. Pagi mau bunuh, sore siap menjadi orang yang paling dekat. Faham tidak dikira-kira? Dan itu adalah spesialis Nabi Muhammad. Maka kalau kita bilang cinta Nabi, mau ikut Nabi, bisakah kita ikut nilai yang ini kira-kira? Ya, bisakah kita ikut nilai yang ininya gitu kan? Jangan cuma bicara halalnya, haramnya, apa itu hukum kepala manusia, interpretasi fikih itu. Tetapi nilai-nilai seperti ini bukan interpretasi, ini adalah fakta realita di dalam membangun hubungan kepada orang yang berbeda, bahkan orang yang musuhi. Ini untuk menjawab pertanyaan minggu yang lalu Bapak-Bapak ya. Jadi kalau ditanya apakah dalam Islam ada konsepnya? Ada. Dan kita jadi gak usah pusing-pusing lagi Pak. Pusing-pusing untuk berpikir bagaimana untuk merapikan hubungan kita, karena nggak usah, nanti Tuhan yang merapikan itu. Tugas kita cuma idfa billati hiya ahsan. Kalau kita sudah lakukan itu, nanti Allah yang akan berubah hubungan kita dengan orang itu. Ya tiba-tiba, ya aneh aja, dulu dia musuhan banget sama saya, nggak taunya sekarang malah sedekat ini. Bahkan dia jadi orang yang siap menjaga saya dan yang sebisa. Dan itu terjadi kepada para sahabat Pak. Ya, silakan lihat Khalid bin Walid itu cita-citanya Nabi harus mati di pedang dia. Tapi Khalid bin Walid menjadi orang yang menangis gara-gara cuma rambut Nabi ketinggalan waktu Nabi sudah nggak ada. Di pecinya selalu ada rambut Nabi. Kalau dia mau perang nggak jadi perang itu, panglima membatalkan karena dia nangis. Kenapa? Rambut Nabi ketinggalan. Menjadi orang yang begitu cinta dengan Nabi. Dulu orang yang Umar bin Khattab bagaimana? Orang yang dulu ingin membunuh Nabi. Jadi orang yang begitu dekat dengan Nabi. Jadi begini, Islam tidak menganggap Anda keren ketika mengalahkan musuh dengan kekalahan. Tetapi Islam akan mengatakan Anda keren ketika mengalahkan musuh dengan menjadikan dia sahabat Anda. Faham tidak kira-kira? Kalau Anda sudah bisa menjadikan orang yang musuhi Anda menjadi sahabat Anda, maka itu nilai-nilai Islami ada dalam kehidupan Anda. Dan bayangkan ya, di dalam hubungan apa, itu relasinya relasi apapun ya, personal, ke individu, atau yang lebih cakupannya lebih besar, dan yang semisalnya. Kalau kita membangun seperti itu caranya, jangan dimusuhi, jangan dicari kesalahannya, jangan didiamkan, jangan dibiarkan ya. Tetapi mari kita membalas dengan kebaikan semaksimal yang kita mampu. Nanti pada akhirnya akan kita terima hadiahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami Pak sampai sini kira-kira? Ya, kisah-kisah semacam ini ada banyak, ya. Karena kalau kita nggak pakai cara seperti ini, ya, kita akan dianggap salah oleh agama. Dulu Nabi Muhammad itu dikhianati Pak oleh para sahabat ketika perang, ya. Di perang Uhud, Nabi Muhammad itu mengarahkan, plannya sudah ada, A, B, C, D, begini, jangan ini, jangan ini. Yang dilakukan ini. Faktanya saat perang, apa yang Nabi sampaikan itu tidak diikuti, tidak ditaati. Improvisasi mereka. Sahabat-sahabat improvisasi. Nabi mengkhawatirkan sesuatu yang buruk terjadi. Dan benar yang dikhawatirkan Nabi terjadi. Berapa banyak sahabat-sahabat dan orang tercinta Nabi terbunuh saat itu. Maka Nabi saat masuk itu di Uhud melihat orang-orang terkasih sudah terkapar mati semua. Kira-kira bapak-bapak bayangin dulu ya, kalau bapak-bapak memberikan arahan kepada anak atau bawahan atau teman atau siapapun, tiba-tiba arahannya nggak ditaati. Ketika kita tidak ditaati di dalam arahan kita, itu saja kita udah benci banget sama orang itu, udah kesel. Walaupun yang kita khawatirkan tidak terjadi, apalagi arahan tidak ditaati yang kita khawatirkan terjadi, itu lebih kesel lagi. Paham atau nggak ini Pak? Jadi walaupun kan saya udah bilang jangan kayak gitu, tapi Pak, yang Bapak khawatirkan nggak terjadi. Tetap aja saya masih kesel. Kenapa Anda nggak taat sama saya kan gitu? Bayangkan kalau misalnya saya sudah kesel sama Anda tidak taat arahan saya, yang saya khawatirkan terjadi lagi.
Berarti kan ini kesalahannya dua nih orang ini. Itu dihadapi oleh Nabi, bahkan sampai mati sahabat-sahabat tercinta. Tapi apa yang terjadi? Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad saat itu bisa saja maki-maki, bisa saja marah-marah, bisa saja menyalahkan orang yang berkhianat kepada dia. Dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah di dalam firman-Nya, ini sikap Nabi. Ya, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ya, Muhammad, apa yang kamu lakukan kepada mereka daripada sebuah kelembutan, kata-katanya lin, kelembutan yang begitu lembut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Apa kelembutan itu? Nabi Muhammad memaafkan. Nabi Muhammad gak marah-marah. Nabi Muhammad bertanya, ya sudah, yang hidup mana? Yang hidup sekarang siapa? Yang bisa diselamatkan apa? Kita gak usah diskusi masalahin gara-gara. Nabi gak seperti itu. Kata Allah apa? Uniknya, ini kata Allah ya Pak, walau kunta faddan ghalidhal qalbi Muhammad, jika engkau, ingat ya yang diajak ngomong Nabi Muhammad Pak, dengan segala keindahannya. Karena kalau kita ngomong Nabi Muhammad perfect dong, manusia paling perfect. Anda paling tampan, paling berakhlak, paling beribadat, paling mulia, paling dengan segala kesempurnaan, kepalingan yang ada pada diri Nabi Muhammad itu. Allah bilang, jika kamu marah kepada mereka yang salah kepadamu itu, lam faddu min haulika, maka mereka akan meninggalkanmu. Mereka akan meninggal. Itu yang paling. Apakah kita termasuk golongan yang paling? Apa tuh yang dipakai? Kalau yang paling saja, ketika dia dalam keadaan benar, lalu orang terdekatnya salah, lalu menghakimi dengan cara yang salah, itu akan ditinggalkan. Bagaimana kita yang belum tentu benar, padahal boleh jadi yang benar orang, ketika ada perbedaan, ya, itu kita langsung mau menghakimi, tapi kita pengen dicintai juga sama orang. Ya itu namanya tidak logis dan tidak masuk akal. Yang makhluk paling tercintanya Tuhan saja, sampai Tuhan bilang, kalau kamu marah-marah dan kalau kamu menghakimi mereka dengan cara-cara yang kasar, maka mereka akan meninggalkanmu Muhammad. Itu sekarang kita balikin ke kita. Kalau kamu yang bukan Nabi, yang gak tampan-tampan banget, yang gak ibadahnya keren, yang gak ada kemuliaannya, yang kamu manusia biasa, masih jarang sholat juga, tapi kamu marah-marah dan menghakimi orang, lalu kamu pengen dicintai, ya nggak masuk akal. Paham atau ini kira-kira? Kamu pengen dipuji, pengen dicintai, pengen dimuliakan, tapi kamu marah-marah dan menghakimi orang, padahal kamu belum mulia-mulia sekali. Kalau Nabi yang paling mulia saja jika seperti itu akan ditinggalkan. Tetapi apa yang dilakukan Nabi? Bukan itu. 3 poin yang dilakukan Nabi. Pertama, syawirhum fil amr, ajak mereka diskusi. Akhirnya di malam hari itu Pak Nabi Muhammad panggil sini. Nabi bilang, saya mau tanya, alasan kamu ambil plan B, padahal saya sudah bilang plan A. Kenapa kamu ambil plan B? Saya yakin tidaklah kamu milih plan B, pasti ada alasan dibaliknya. Gak mungkin kamu sembrono. Coba kasih tahu sama saya. Mungkin ada 1 atau 2 hal yang saya belum tahu. Lihat ya bijaksananya Nabi Muhammad. Iya ya Rasulullah, kita ambil plan B. Ternyata kami ini mendapatkan tawaran dari bangsa Romawi A, B, C, dan D misalnya begitu ya, yang menurut kami itu ternyata baik, maka kami improve. Akhirnya kami lakukan ini. Lalu Nabi Muhammad bilang, tapi faktanya apa? Betul ya Rasulullah, ternyata kami salah. Jadi Nabi tidak mau menyalahkan mereka, tapi Nabi menjelaskan dengan musyawarah sehingga mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Nabi bilang, kan saya sudah bilang. Nah sekarang kalian sudah tahu apa yang saya bilang maksudnya apa, dan apa yang kalian pilih hasilnya bagaimana. Betul ya Rasulullah. Itu namanya syawirhum fil amr. Fa'fu anhum, maafin mereka, wastaghfir lahum. Lalu Nabi mintakan ampun kepada Allah kepada kesalahan-kesalahan mereka. Bapak-bapak, besok kita akan menghadapi hal-hal semacam itu sama anak, sama keluarga, di kantor, sama staf, sama orang yang sedang kita perintahkan untuk melakukan A, B, C, dan D. Boleh jadi ada kesalahan, tapi bagaimana cara kita bersikap? Jangan menggunakan faddan ghalidhal qalbi. 2 ini tidak boleh. Al-fadhalah wal ghilzah, berkata kasar dan cepat-cepat di dalam menghakimi, menyalahkan orang itu. Itu akan membuat orang itu lari dari Anda. Mungkin bukan fisiknya yang lari, ruhnya akan lari, maka anak Anda akan jauh dari ruhaninya dengan Anda. Maka staf Anda mungkin fisiknya dia tetap ada di bawah Anda, tetapi respect dia dan profesionalitas dia kepada Anda akan lari pada saat itu.
Tapi kalau Anda mengatakan dengan cara yang baik, ya kan, anaknya melakukan kesalahan dipanggil, bukan lalu disalahkan, bukan kamu sih anak bodoh, tidak taat orang tua gitu. Papa sudah bilang, kamu kenapa Bil? Sekarang papa mau tanya, pasti ada alasan kamu melakukan ini. Tidak mungkin kamu melakukan ini tidak ada. Iya Pak, saya begini. Kamu sudah tahu hasilnya. Maka akhirnya apa yang terjadi Pak? Kalau kita pakai metode ini, lalu kita doakan di malam hari, Allah maafkan kesalahannya. Apa yang terjadi? Besok Bapak nggak usah kasih arahan kepada mereka sebelum mereka ngapa-ngapain, dia duluan yang tanya kepada Bapak apa yang harus dilakukan. Oh tidak kira-kira. Itu Nabi Muhammad akhirnya besok sahabat nggak lagi mau improv. Apa-apa tanya sama Nabi, karena dia sudah tahu bahwa Nabi itu tidak menghakimi mereka dan mereka punya psikologi itu sudah merasa terikat dengan Nabi. Anak-anak kita, istri, siapapun yang berada di dalam kehidupan kita, kalau kita menggunakan metode-metode semacam ini, itu akan menjadi lebih baik. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan minggu lalu saja intinya, karena ini janji saya kemarin ya, karena kemarin sudah habis waktunya. Bagaimana menghadapi orang yang buruk dengan kita? Itu konsep yang ditawarkan oleh Islam. Di akhir Allah katakan yang demikian tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Berarti berat memang konsep semacam ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersabar. Maka ketika kita bisa melakukan konsep ini, rewardnya sudah jelas apa, lalu secara tidak langsung berarti kita dilabeli orang yang bersabar oleh Allah secara tidak langsung. Dan mendapat label orang yang bersabar dari Allah itu hebat sekali. Itu adalah sebuah prestasi yang besar. Saya rasa ini tambahan dari lanjutan pembahasan kita yang kemarin, membangun hubungan dengan orang yang berbeda. Hari ini bagaimana cara membangun hubungan dengan orang yang berbuat buruk dengan kita. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Silakan kalau ada mau tanya jawab, kita buka. Tafadhol. Terima kasih Ustaz. Menarik ketika kita berbicara terkait perbuatan buruk orang lain. Apakah ada pengkategorian, misalkan berbuat buruknya itu dia memang sudah menjadi kebiasaan, contoh maling atau pencuri dengan kekerasan, itu kan perbuatan buruk juga. Apakah kita ingin bisa melaksanakan ayat yang tadi dengan kita misalkan memaafkan, menasihati tanpa kita kalau di Indonesia kan hukum kita melaporkan ke pihak berwajib ya. Betul. Atau memang itu ada case ada pengecualian, kita melaporkan sebagai ibroh atau pelajaran untuk dia sendiri, atau memang kita berharap dengan ayat yang tadi ya udah kita kekeluargaan saja, kita maafkan dia, kita nasihati, mudah-mudahan dengan begitu dia bisa berubah. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kembali kita melihat ke apa yang menjadi hasil daripada tindakan kita. Kalau itu secara pribadi misalnya tidak merugikan orang yang lain, lalu itu baik menurut kita akan terjadi kepada dia orang itu. Karena ketika saya memaafkan orang yang mencuri barang saya, dan dia bukan mencuri barang orang lain, cuma barang saya, dan saya tahu jika saya memaafkan, jika saya memperlakukan dia dengan baik, mungkin itu akan ada kebaikan pada diri dia. Jauh itu tentu lebih baik yang tadi dimaksud dengan kekeluargaan. Tetapi ketika nanti keburukan itu terjadinya kepada banyak orang, bukan orang satu, kemaslahatan bersama, ya, maka nanti perlu adanya ta'zir kalau dalam bahasa agama. Ta'zir itu seperti hukuman sanksi, ya, sanksi kepada orang tersebut untuk mendatangkan efek jerah. Nah itu kembali kepada hukum uruf, kebiasaan masing-masing, ya kan? Efek jerahnya anak-anak lain, efek jerahnya orang yang dewasa lain lagi, efek jerahnya orang yang menjabat, memiliki wewenang dan bisa memegang hartanya banyak orang itu lain lagi, semuanya dengan proyeksinya masing-masing. Jadi kalau misalnya koruptor, efek jerahnya misalnya ya dilaporkan, ditangkap misalnya sama KPK misalnya, karena dia merugikan banyak orang, dan kalau tidak seperti itu dia terus melakukan tindakan-tindakan korupsi, ya itu adalah sebuah hal yang baik, gitu kan. Tapi kalau misalnya orang menzalimi saya secara pribadi, saya punya hak untuk tidak melaporkan dia, saya punya hak untuk tidak memukul dia, saya punya hak untuk tidak memperlakukan dia dengan perlakuan yang menyakiti dia, saya punya hak untuk memaafkan dia, boleh saja. Dan itu mungkin membuat orang itu lebih jerah, karena hatinya akan terbuka. Ya Allah, saya udah sejelek ini malahan dimaafin kayak gitu, bisa saja. Tapi kalau yang terulang lalu dengan banyak orang dan yang semisalnya, perlu ada namanya ta'zir. Jadi Islam itu sebenarnya
tidak pernah attack di dalam keburukan, yang ada defense. Defense itu caranya beda-beda. Paham atau tidak nih kira-kira? Jadi kita defense terhadap keburukan itu ada yang caranya dengan cara yang terlihat lembut, ada yang caranya mungkin terlihat kasar, padahal bukan kasar, tapi itu untuk kebaikan juga. Jadi memang ada batasannya. Nah ini kalau mau dibahas bahasannya nanti lanjut lagi. Jadi pertanyaannya semakin mengerucut, bagus ya Pak ya. Jadi ini harusnya semakin mengerucut karena nanti kemarin itu luas sekali. Lalu kita perkecil dengan bagaimana kalau yang problem. Kalau kemarin kan nggak problem, general, perbedaan, murni. Kalau yang normal membangun hubungan dengan yang berbedanya. Tapi kalau yang nggak normal, Ustadz kan kemarin kayak gitu kan. Kita masuk ke kasus problem. Ini sekarang kita lebih spesifik lagi, ya kan? Berarti nanti harus dibikin tema dhawabitul problem. Apa dhawabitul problem itu? Standarisasi problem dengan batasannya. Bagaimana kalau problem itu nanti terulang? Bagaimana kalau misalnya dia malahan menganggap itu adalah sebuah kesempatan untuk melakukan kejahatan lagi dengan dimaafkan yang semisalnya? Apakah sama? Tentu nanti berbeda. Itu nanti kaitannya lebih spesifik. Kalau memang nanti berkenan, kapan kita kupas lagi gitu kan? Ini kan gara-gara kemarin pendahuluan berkelanjutan ya Pak ya. Nanti bisa kita spesifik. Nanti kalau sudah itu masuk ke dalam dhawabit. Dhawabit itu adalah batasan-batasan, kaidah-kaidah yang harus difahami. Terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiik. Silakan Pak, kalau masih ada sharing, silakan Pak. Berkaitan dengan hukum, saya memang nanti panjang ya. Iya. Tapi ini saya cuma mau tahu apakah ini benar atau tidak. Ini berkaitan dengan seksual ya. Iya. Soal anak, bahwa banyak ya banyak yang kita lihat terjadi itu anak-anak yang tidak hormat pada orang tuanya misalnya. Iya. Kita lihat banyak seperti apa. Nah kita nggak mau anak kita seperti itu. Nah menghukumnya ini semisal ini seperti ya kita nggak bayar sekolah, sehingga kita kasih uang jajan. Itu apakah kita menzolimi anak tersebut atau memang itu sebuah hukuman yang supaya dia akan jadi lebih baik? Ya. Gitu. Terima kasih Pak. Ini berarti metode ya. Kalau ini kan metode manhaj, ini kan setiap orang tua punya metodenya masing-masing. Saya rasa orang tua lebih mengetahui psikologi anaknya masing-masing. Karena ada yang tadi. Karena Nabi Muhammad itu bahasanya fadribu itu orang suka arti pukul, bukan. Fadribu itu berikan sesuatu yang membuat dia bisa berubah dengan cara yang kamu fahami masing-masing kepada dia. Ada yang dicubit, ada yang diancam nanti gak dibeliin, tadi ada yang diberhentikan bayarannya. Nah itu kembali lagi. Kalau tanya apakah menzolimi? Tentu tidak. Tentu itu tidak menzolimi. Jadi setiap orang tua itu dibenarkan menggunakan metodenya masing-masing ketika dia mengetahui metode yang terbaik untuk anaknya. Karena anak-anak ini kan psikologinya beda-beda. Ada yang kalau misalnya dibaikin malahan semakin melunjak, ya kan? Ada yang caranya seperti itu. Cuman ya tetap di dalam segala metode harus ada nilai-nilai rahmah. Nilai-nilai rahmah yang harus dibangun. Apa nilai rahmah? Ya, nilai rahmah itu banyak, tetapi yang paling gampang Rasulullah fa'fu. Kamu jangan marah keluar dari hati, maafkan dia. Wastaghfir lahum dalam Al-Qur'an itu tadi, mintakan ampun kepada Allah. Cuman kamu sama Allah yang tahu, dia nggak tahu. Karena dosa yang anak yang dilakukan kepada orang tua atau kesalahan kalau dimintakan ampun oleh orang tua itu sangat efektif banget merubah anak itu. Jadi kalau cuma karena marah murni marah itu bahaya malahan nanti. Ya, bisa mengeraskan hati anak. Tapi masukkan nilai-nilai rahmah. Jadi gak zalim insyaallah seperti itu. Terima kasih. Silakan Pak, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, saya tutup. Hari ini nggak apa-apa ya, kita bahas ini dulu. Jadi fikihnya masih belum kita mulai kembali karena lanjutin yang kemarin, ya. Dan saya nggak tahunya harusnya kemarin itu libur ya. Saya baru tahu nggak tahunya tadi sekali ini Pak. Ya. Jadi kemarin itu kesalahan, saya salah lihat jadwal. Ya. Makanya tadinya saya hari ini pikir gak talim karena diingetinnya, alhamdulillah sama Pak Maharoni diingetin lagi suruh talim hari ini minggu kedua. Berarti minggu lalu bonus ya. Bonus. Jadi kita ketemu lagi insyaallah minggu keempat ya. Selasa keempat. Nanti kita lihat apakah tema ini masih relevan untuk dilanjutkan lebih spesifik. Jika tidak, kita kembali kepada pembahasan kita. Mungkin kita bahas fikih kurban karena mau Idul Adha. Ya, kita akan bahas fikih kurban karena mau dekat Idul Adha, kita kupas fikih kurban. Insyaallah. Saya rasa sampai di sini Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.